Dulu Mas Bestian, kalau dilihat kan sekarang juga ini kayaknya lagi di injury time, tapi kelihatan nih mulai ada endorsement dari tokoh-tokoh dari presiden sampai mantan gubernur. Apa yang bisa dicermati dari data ini? Iya, benar Okta. Jadi makin mendekat hari pemilihan, ini makin banyak sekali aksi-aksi yang terjadi di dalam kontestasi politik Pilkada 2024 kali ini. Nah, yang menjadi menarik adalah bagaimana sekarang Pak Jokowi sudah turun gunung, kemudian kita lihat juga Anies Baswedan juga, semuanya terlibat di dalam Pilkada Jakarta. Nah, kalau berdasarkan data yang kami himpun di awal November yang telah kami publikasikan, benar bahwa memang tokoh-tokoh ini punya peran, punya pengaruh di dalam sebagai pertimbangan bagi para pemilih di Jakarta. Misalnya di sini dikatakan Pak Joko Widodo itu dari 100 responden yang kami himpun, itu paling tidak 46,6% akan mempertimbangkan. Akan mempertimbangkan, ya belum tentu memilih, tetapi akan mempertimbangkan. Kemudian yang kedua, Pak Anies Baswedan berapa? 44,2%, ya relatif agak mirip lah, agak dekat lah bahwa kemudian di sini juga Pak Prabowo 49,7%. Nah ini mau menceritakan bagaimana sebenarnya para pemilih di Jakarta itu menjadikan memberikan ruang bagi para yang kita sebut dengan political endorsement ini, yaitu Pak Presiden, Pak Anies, atau mungkin Pak Ahok dan juga Pak Prabowo di dalam pilkada kali ini. Nah, data yang kami himpun juga menunjukkan menarik dari sisi Pak Jokowi ini, yang menurut kami ini yang menjadi alasan kenapa beliau turun pas pada saat pilkada kali ini. Dari hasilnya mengatakan begini, Okto, bahwa dari 100% yang tadi 46% pemilih Jokowi itu dari 100%-nya ternyata 42% itu menjatuhkan pilihan pada siapa? Pada Pak Ridwan Kamil dan Suswono Dharma, ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua Pak Pramono berapa? 36%. Nah, ini kan masih kuat ya, 36 melawan 42,5. Memang lebih tertuju kepada Pak Ridwan Kamil. Nah, tapi juga kita mesti mengetahui di sini ada juga yang tidak tahu tidak jawab atau bimbang yang belum menentukan sebanyak 19,1%. Nah, kepentingan dari political endorsement ini, turunnya Pak Jokowi ini saya pikir dalam upaya untuk mengakumulasikan suara-suara pemilih dari dua hal. Yang pertama adalah mereka yang tidak tahu ataupun tidak jawab ataupun masih bimbang. Kemudian yang kedua, sedapat mungkin untuk mengalihkan suara dukungan dari pemilih yang menganggap Pak Jokowi berperan dalam pilihannya kepada Pak Ridwan Kamil. Itu yang kita cermati. Tapi jangan heran juga kalau kita lihat di sini dari grafik yang kami tampilkan faktor dukungan Joko Widodo ini ada sedikit confusing di sini. Yang juga memberikan indikasi kenapa relevansi Pak Jokowi itu harus turun. Kenapa begitu? Kami mengukurnya kan dua hal. Yang pertama, Okto, dari apakah Pak Jokowi berperan dalam pemilihan dalam Pilkada Jakarta nanti? Apakah Anda mempertimbangkan rekomendasi beliau? Itu satu. Yang kedua, kita telusuri siapa pemilih Jokowi ini. Ya, pas pada saat pemilu 2019 lalu ketika dia memilih Jokowi, ternyata hasil survei kami mengatakan lebih banyak tertuju kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, kalau saat ini dikatakan political endorsement Jokowi itu berpengaruh, ya orang akan mempertimbangkan. Tetapi basis pemilih yang memilih Pak Jokowi dulu ternyata juga memilih kepada Pak Pramono Anung dan juga Rano Karno. Nah, disinilah kebingungan itu terjadi. Tidak heran. Ini harus diyakinkan, ya harus diyakinkan. Caranya adalah ya sudah turun mengatakan bahwa saya terang-terangan endorse-nya tadi itu ya. Persis gitu, Okto. Okay. Itu penggambaran sekilas terhadap peran Pak Jokowi dalam pilkada kali ini.